Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam 2 Petrus 1, ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "dongeng" memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi atau terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh, atau perkataan yang bukan-bukan atau tidak benar. Tetapi justru dongeng inilah yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini, tak terkecuali orang Kristen. Dalam 2 Timotius 4, ayat 4 berkata, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka seringkali lebih menyukai khotbah ringan, yang meninabobokan, khotbah yang bisa membuat tertawa lepas, khotbah yang menghibur. Tanpa disadari, gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tapi tempat mencari hiburan penghilang kepenatan. Akhirnya gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Para pelayan Tuhan pun saat menjalankan tugas pelayanannya berlaku seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara atau sinetron, menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun, dan tampak rohani. Para pembicara pun menempuh jalur aman dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan keras yang berisikan teguran dan pertobatan karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Ini adalah jebakan iblis. Padahal teguran keras firman Tuhan bertujuan membangunkan kita dari tidur rohani, mengingatkan kita akan akibat dosa. Dalam Ibrani 5, ayat 13 dan 14 firman Tuhan mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, imajinasikanlah seorang pria yang selalu berperan dengan sempurna di depan orang lain. Setiap kali ia berinteraksi dengan orang lain, ia mengenakan topeng kebaikan dan kedermawanan. Namun, di balik topeng tersebut, hatinya dipenuhi oleh kepentingan pribadi, niat yang licik, dan kerinduan akan pujian manusia. Ia hidup dalam dunia sandiwara yang penuh dengan kepalsuan. Namun, di suatu saat, topeng itu mulai retak. Teman-temannya mulai melihat kelemahan dan ketidakjujuran yang tersembunyi di balik senyumnya yang terpaksa. Sang pria merasa kebingungan dan kehilangan arah, karena ia tidak lagi bisa menyembunyikan identitas sejatinya.
Hidupnya yang dipenuhi dengan sandiwara membuatnya merasa kosong dan terisolasi. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita akan bahaya menjalani hidup dengan berpura-pura, tanpa kejujuran dan kebenaran. Allah menyadari bahaya dari sandiwara semacam ini, dan Dia mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran dan kesederhanaan. Dalam bagian Alkitab yang kita baca, Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk tidak menjalani kehidupan mereka dengan niat yang salah. Ia menekankan pentingnya berbuat kebaikan, memberi sedekah, dan berdoa tanpa mencari pengakuan manusia. Allah melihat hati kita, dan Dia menginginkan kita untuk hidup dengan integritas di depan-Nya. Menjalani hidup tanpa sandiwara, berarti kita hidup dalam kesesuaian antara tindakan kita di depan orang lain dan motif-motif di baliknya. Itu berarti memberi dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan, melayani dengan ikhlas tanpa mencari popularitas, dan berdoa dengan rendah hati tanpa memamerkan spiritualitas kita kepada orang lain. Allah mengundang kita untuk menjalani hidup yang tulus di hadapan-Nya dan orang lain. Ketika kita hidup dalam integritas, kita dapat mengalami kedamaian sejati, dan hubungan yang lebih dalam dengannya. Hidup kita yang terbebas dari sandiwara akan menjadi saksi nyata bagi dunia tentang kebenaran dan kasih Allah. Saudaraku, dalam hidup kita sebagai orang percaya, Tuhan mengajak kita untuk menjalani hidup tanpa sandiwara. Allah melihat hati kita dan Dia menghendaki kita hidup dengan integritas dan kejujuran di hadapan-Nya dan orang lain. Menjalani hidup tanpa sandiwara, berarti hidup dengan tulus dan jujur dalam tindakan dan niat kita. Tidak ada tempat bagi kepura-puraan, kepalsuan, atau mencari pengakuan manusia. Tujuan kita haruslah melayani Allah dengan ikhlas, dan memuliakan-Nya dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika kita hidup tanpa sandiwara, kita memancarkan cahaya kebenaran Kristus di dunia ini. Orang-orang di sekitar kita melihat dan merasakan kejujuran kita. Hidup kita yang konsisten dan tulus menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih Allah kepada dunia yang penuh dengan kepalsuan. Hidup tanpa sandiwara juga membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ketika kita hidup dalam integritas, kita merasa damai dengan diri kita sendiri, dengan hubungan kita dengan Allah, dan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa kita berjalan dalam kebenaran-Nya. Saudaraku, marilah kita menjadi murid-murid Kristus yang hidup tanpa sandiwara, menjalani hidup dengan integritas dan kejujuran yang tulus. Dalam setiap tindakan kita, dalam setiap kata yang kita ucapkan, dan dalam hati kita yang tersembunyi, marilah kita memuliakan Allah dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup,
kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.